Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk berkat Allah yang telah memberikan waktu hari ini. Kita akan kembali belajar sekolah sahabat Kamis 16 Desember 2021 dengan judul Hal yang Menakutkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman. Kami bersyukur untuk berkat. Urapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti dan bertumbuh dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab Ibrani dalam segala kedalaman dan keindahannya dan dalam banyak cara adalah sebuah nasihat yang panjang kepada orang Yahudi yang percaya di dalam Yesus, dan apa yang dinasihatkan kepada mereka adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Kesetiaan ini tentu saja haruslah berasal dari kasih kita kepada Allah tentang siapa Dia dan tentang karakter dan kebesarannya yang secara luar biasa dinyatakan di salib Kristus. Memang manusia kadang-kadang perlu diingatkan tentang konsekuensi yang mengerikan jika mereka murtad. Artinya, kita perlu diingatkan bahwa pada akhirnya jika kita tidak menerima apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, yaitu membayar hukuman atas dosa-dosa kita, maka kita sendiri yang akan membayar hukuman itu. Dan itu berarti tangisan dan keretakan gigi, seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 13. Dan diikuti kebinasaan kekal. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, marilah baca firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 28 sampai 31. Dan marilah jawab pertanyaan ini. Apa yang Paulus sedang sampaikan dan bagaimana hal itu bisa diaplikasikan kepada kita juga. Betapa menariknya di mana untuk menasihati orang Yahudi yang percaya supaya tetap setia kepada Allah. Paulus mengutip dari kitab Ulangan pada pendahuluan nasihatnya kepada orang Yahudi supaya mereka tetap setia kepada Allah. Paulus mengutip dari Ulangan 17 ayat 6. Dalam hubungannya dengan semua fakta bahwa seorang dianggap layak untuk mati, akan menghadapi kematian itu hanya setelah paling tidak ada 2 orang bersaksi melawan orang tersebut. Tetapi Paulus melakukan hal ini untuk menyatakan maksudnya bahwa jika ketidaksetiaan bisa menuntut pada kematian di bawah perjanjian yang lama, betapa besar lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 29. Dengan kata lain, engkau memiliki lebih banyak terang dan lebih banyak kebenaran dibandingkan yang mereka miliki. Dan engkau tahu tentang pengorbanan dari anak Allah bagi dosamu. Jadi jika engkau murtad, penghukuman akan lebih besar daripada mereka. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kemudian Paulus dengan segera kembali ke kitab Ulangan. Sekarang dalam Ulangan 32-35. Tujuannya adalah untuk menolong argumennya ketika memperhatikan apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Kristus dan pengetahuan mereka tentang kesempatan-kesempatan besar yang diberikan bagi mereka. Tuhan yang mengatakan, pembalasan adalah milikku, akan menghakimi umatnya karena kemurtatan dan ketidaksetiaan. Dan lagi memang Dia telah menghakimi bapak-bapak mereka terdahulu yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di zaman perjanjian baru, yaitu pernyataan yang lebih sempurna dari kasih Allah yang dinyatakan di salib. Jadi pada dasarnya Paulus sedang mengatakan, berhati-hatilah. Tuhan akan menghakimi umatnya. Seperti tertulis dalam Ulangan 32 ayat 36. Apakah harapan kita satu-satunya dalam penghakiman itu? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami dan bertumbuh dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Mari kita akhiri pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami untuk bertumbuh dan memahami akan firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah belajar bersama-sama pada pelajaran yang ke-12 hari demi hari. Untuk mendapatkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-12 ini, saudara dapat mengikuti ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-12 yang ada di link video yang tertera di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu untuk pelajaran berikut.